Berbahasa dan senang, jaya di setiap tandanya, untuk negeri pemenang. Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar menjadi pusat pendidikan dan pengkajian serta mengembangkan
Selamat pagi, Pak Christian. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi, Ibu. Ya, Alhamdulillah sehat, Ibu. ya, Alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana ini, Pak? Sekarang posisi saat ini saya lagi di Jawa Timur, Bu, atau di Pasuruan, Ibu. Oh, di Pasuruan, ya, iya. Ya, Selamat bergabung, Pak, ya. Selamat datang di prodi kami. siap. Baik. Ya, ini kita sebentar lagi akan mulai, Pak. Terima kasih, Pak, ya, sudah menyempatkan waktunya bergabung. Baik, bisa saya mulai, Mem? Oh, ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir dalam Zoom meeting pada hari ini, terkhusus pada Ketua Kaprodi kita, Ibu Dr. Fatimah Hidayani Amin, dan beserta seluruh jajaran dosen yang hadir pada kesempatan pada hari ini, dan terkhusus juga kepada pemateri kita pada hari ini. Selamat pagi, Pak Christian, Bapak Christian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, telah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk bisa gabung bersama kami semua di Suara termute. Ya, maaf, Pak. Baik, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari angkatan 2020, 21, 22, dan 23 yang saya banggakan sekalian. Mari kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya agar kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan kuliah umum kita pada hari ini. Tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat yang bersama beliau pada waktu pada partisipan pada keseluruhan partisipan bahwa saya ingin menyampaikan bahwa tema kuliah umum kita pada hari ini adalah etika kerja dan tantangan bekerja dalam industri makanan dan minuman di era 5.0 atau 5.0. Itu telah hadir bersama kita narasumber dari PT Tirta Fresindo Jaya atau Mayora Group, Bapak Christian Dwi Kusuma. Bapak Christian adalah Technical Training Manager Beverage Division di PT Tirta Fresindo Jaya. Untuk perkenalan lebih lanjut dengan Bapak Christian, kami harap mungkin bisa di-share, Pak, tentang pengenalan sedikit atau introduce sedikit, dan kami mungkin harap bisa pemaparannya nanti juga mengenai tentang PT Fresindo Jaya, Pak. Silakan, Pak. Baik, sebentar saya izin mempersiapkan materi terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, agak-agak rebah. Wajib. Baik, Pak, baik. Siap. Baik, teman-teman, saya izin melakukan share screen terlebih dahulu dan saya izin juga memperkenalkan diri. Teman-teman, apakah sudah terlihat di layar? Ya, sudah kelihatan, Pak. Ya. Oke, baik, saya izin memperbesar terlebih dahulu. Baik, teman-teman, hari ini memang luar biasa sekali materi yang diberikan kepada saya gitu ya. Tantangannya adalah kita bicara mengenai potensi dan etika kerja di Society 5.0 gitu ya. Kepada teman-teman ini saya ucapkan selamat pagi Ibu Fatimah. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan Bapak Ibu dosen atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk ini ya memberikan sharing berkaitan dengan potensi dan etika kerja di 5.0. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Kusuma. Teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Christian atau dengan nama biasanya kalau nama di kampus saya itu adalah Mas Ian ya sebenarnya ya, atau panggilnya Ian gitu ya. Kemudian kalau di ini ya Bapak Ibu ya, sehari-hari saat ini saya bekerja sebagai technical training manager atau bertindak sebagai koordinator training gitu ya untuk wilayah timur ya. Wilayah timur itu ada di wilayah Palembang, Makassar dan Pasuruan.
Nah, kemudian untuk yang wilayah lainnya nanti ada juga salah satunya bicara mengenai home care division. Jadi Mayora itu sebenarnya ada banyak. Nanti akan saya coba kenalkan sedikit. Nah, sehari-hari tugas saya adalah bertindak sebagai ini ya technical training ya, atau kita bicara mengenai update regulasi-regulasi yang bermain di Tirta Fresindo Jaya atau di lingkup Mayora Group, terutama berhubungan dengan ISO 22000 atau FSSC 22000, kemudian berkenaan dengan lingkungan, dan yang terbaru adalah berkaitan dengan energi terbarukan. Inilah salah satunya kita bicara mengenai apa sih di 5.0 itu gerbangnya dimulai dari mana dulu? Kita mulai dulu gerbangnya dari ini ya, dari 4.0 di mana semua terintegrasi dengan Internet of Things ya, atau kita bicara mengenai bagaimana internet itu ada gitu ya, menjamin kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selain itu kegiatan saya gitu ya, selain aktif di Tirta Fresindo Jaya, saya juga ikut berperan juga berkaitan dengan proses seleksi dan rekrutmen gitu ya. Seleksi dan rekrutmen, kemudian juga aktif terlibat juga. Kemarin saya sempat ikut Ibu Fatima ya di praktisi mengajar gelombang angkatan pertama, angkatan pertama ya. Kebetulan saya diminta lagi balik lagi ke kampus saya gitu ya, di Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengajar psikologi terapan tentunya ya. Ini kalau kita bicara mengenai apa-apa saja yang saya lakukan sehari-hari selain di PT Tirta Fresindo Jaya berkaitan selain berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada, juga berkaitan dengan ini ya, dengan salah satunya adalah praktisi keilmuan berkaitan dengan HR gitu ya. Atau kalau teman-teman pengen lainnya, pengen tahu aktivitas saya, boleh di searching gitu ya, Christian Wikusuma ya. Di Instagram ada, atau di LinkedIn juga ada. Ini adalah salah satu platform berkaitan dengan ini ya, dengan kegiatan saya sehari-hari seperti itu. Nah, saya izin memperkenalkan, kalau tadi sudah saya memperkenalkan diri saya Mas Dede, saya mau izin memperkenalkan tentang pabrik PT Tirta Fresindo Jaya ya. Ini langsung kita mulai saja ya, atau ada mau disampaikan terlebih dahulu Mas Dede? Oh iya, baik. Saya cuma ingin menyampaikan kalau mohon izin Bapak Christian, Ya. mana? Saya ingin menyampaikan tata tertib sedikit. Ya, dan baik. insya Allah ya, acara kuliah umum kita ini akan ada 2 sesi. Jadi sesi pertama ini adalah sesi penyajian materi oleh Bapak Christian narasumber, dan kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang disampaikan oleh Bapak Christian nanti bisa disampaikan langsung, mungkin setelah penyajian materi bisa diketik melalui kolom chat yang ada di Zoom, atau mungkin bisa disampaikan langsung nanti pada kesempatan sesi tanya jawab. Jadi ya mungkin seperti itu saja Bapak Christian, silakan dimulai Bapak. Mohon izin Pak. Baik teman-teman ya, luar biasa sekali saya bisa bertemu dengan, semoga nanti kita bisa bertemu secara offline ya. Amin. Biasanya kita ketemu online, sekarang memang teknologi tidak bisa ini ya terbantahkan bahwa saya ini dibutuhkan di mana saja gitu ya. Baik teman-teman, saya izin menyajikan terlebih dahulu dimulainya dari ini ya, PT Tirta Fresindo Jaya, terutama kalau kita bicara mengenai 5.0 ada kaitannya gitu ya, ada kaitannya berkenaan dengan apa? Dengan dimulai dulu dari 4.0 dan apa saja sih yang menjadi isu terbaru di saat ini gitu ya. Saya coba izin menampilkan video. Baik ya, apakah sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak. Lihat Pak. Oke, baik. Izin share.
Baik, teman-teman, sekilas tentang PT Jaya yang ada di Pasuruan. Nah, kenapa memang saya tampilkan berkenaan dengan yang ada di Pasuruan ya. Memang kalau kebetulan memang kita hari ini dengan teman-teman yang ada di Makassar gitu ya. Nah, memang yang memulai proyek pertama terkait 4.0 dan melangkah ke 5.0 adalah di Pasuruan terlebih dahulu. Nah, untuk saat ini sudah mulai kita godok juga atau kita bicara mengenai PT Televisi Indonesia yang ada di Makassar pun juga sedang melakukan proyek tersebut seperti itu. Baik, izin menampilkan kembali berkaitan dengan ini. Nah, teman-teman, saya ingin sedikit menyampaikan ya berkaitan dengan Mayora Group itu sendiri sebenarnya ada ragam sekali, atau kalau kita bicara mengenai ada dibagi menjadi beberapa grup ya Bapak Ibu ya, atau teman-teman mahasiswa ya. Jadi Mayora Group itu sendiri gitu ya ada dibagi menjadi 5 grup. Grup yang pertama gitu ya kita bicara mengenai biskuit, wafer, candy, coklat division. Kalau yang grup yang kedua adalah bicara mengenai kopi. Kemudian grup yang ketiga itu adalah beverage division. Nah, untuk saat ini kita bicara mengenai apa di beverage division itu sendiri. Jadi kebetulan saya pribadi itu ada di PT Tirta Fresh Jaya dan PT Pascal Corpindo Semesta atau yang Mohon maaf Bapak Christian, itu ke-mute kayaknya. Oke, di mute sama hostnya. Baik, sampai mana saya tadi? Baik, kita bicara berkenaan dengan ini ya, grupnya di Mayora Group ya. Jadi Mayora Group sebenarnya ada banyak PT ya teman-teman ya. Jadi kalau PT Tirta Fresh Jaya merupakan bagian dari Mayora Group. Jadi kalau Anda teman-teman mungkin yang dikenal di khalayak umum adalah Mayora Indah. Sebenarnya Mayora Indah itu adalah grup kami yang pertama. Kemudian kalau grup yang kedua itu adalah Torabika Eka Semesta. Grup yang ketiga itu kita bicaranya adalah PT Tirta Fresh Jaya. Grup yang keempat itu kita bicara tentang terkait Daily Food Sentosa Corpindo, atau kita bicara mengenai noodle ya, atau mie mewah, mie oven, itu ya, jadi contoh produk-produknya. Dan terakhir, grup yang terakhir ini adalah ini ya teman-teman ya, muncul di saat pandemi ini ya, pandemi ada, yaitu home care division berkaitan dengan pembuatan deterjen cair atau gentle chain. Ini sekilas tentang perkembangan yang ada di lingkup Mayora Group. Nah, kalau teman-teman tadi sempat melihat sedikit ya terkait ini ya, kenapa kok yang ditampilkan 4.0 bukan Society 5.0 gitu ya. Kalau kita bicara mengenai 4.0 gitu ya, kalau sejarahnya itu kan sebenarnya kan dimulainya sejak kapan gitu kan, pasti banyak sekali gitu ya. Kalau kita bicara mengenai teori-teori kan banyak sekali ya. Namun Mayora sendiri memulai 4.0 itu sendiri
2 tahun yang lalu teman-teman, tepatnya di tahun 2021 ya. Kenapa kita memulai 4.0 di tahun 2021? Karena berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana, fasilitasnya gitu ya. Karena baik lagi ya, basisnya adalah internet. Kalau basisnya internetnya belum kuat, ya pasti akan terjadi ini ya, terjadi tidak sampai terjadi apa yang namanya 4.0 itu sendiri. Nah, saat ini kita sudah mengarah ke 5.0. Apa sih titik penekanan 5.0? Penekanan di 5.0 itu sendiri adalah kita bicara mengenai apa? Mengenai bagaimana di sumber daya manusia sebenarnya. Bagaimana sumber daya manusia ini berbarengan atau berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi terhadap apa? Terhadap 4.0 itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai industri 4.0 itu paling gampang pengaplikasiannya itu adalah kita bicara mengenai ini ya, bagaimana kita menggunakan robot, bagaimana kita menggunakan ini ya, semua teknologi itu bisa dilakukan dengan remote ya. Nah, gandengannya 4.0 sebenarnya ada lagi teman-teman. Saya sampaikan adalah berkaitan apa industri hijau. Jadi kalau berkenaan dengan regulasi yang bermain saat ini di Indonesia, salah satu yang lagi digalakan adalah berkaitan apa dengan revolusi industri untuk apa industri hijau. Salah satunya adalah berkaitan dengan apa energi terbarukan, kemudian bagaimana berkaitan apa dengan kelestarian lingkungan. Ini yang paling banyak seperti itu. Nah, jadi kalau kaitannya dengan 5.0 itu apa sih sebenarnya? 5.0 itu sendiri mendorong kita untuk apa? Berbarengan atau beriringan bersama-sama bersama teknologi itu sendiri. Dan ini yang membuat kita semakin apa? Semakin ini ya, kalau kita bicara bukan lagi kita bicara manajemen waktu, tetapi bagaimana kita mengelola energi kita. Kenapa? Nah, semakin semua itu ada di genggaman kita gitu ya, atau di genggaman melalui handphone semua gitu ya, otomatis ya kita mau nggak mau akan berproduktif selama kurang lebih 24 jam ya. Nah, inilah yang perlu kita kelola, bukan lagi ada yang namanya manajemen waktu, tetapi bagaimana kita mengelola energi kita untuk apa? Bisa lebih tetap produktif ya dimanapun, kapanpun gitu ya, dengan siapapun itu atau bagaimanapun teknologinya. Ini kalau kita bicara mengenai 5.0 itu sendiri, teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan sedikit. Nah, itu berkaitan dengan gambaran singkatnya ya. Nah, apa sih yang mungkin sedikit bersentuhan langsung dengan 4.0 dan 5.0 itu sendiri? Nah, saat ini tuh kalau kita bicara mungkin kalau secara konteks bahasa gitu ya, secara konteks bahasa kita ada yang namanya mungkin kalau kita yang paham yang kita ketahui adalah berbahasa Indonesia yang baik dan benar atau kita berkaitan apa dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, di 4.0 dan 5.0 ini yang ada kaitannya adalah bahasa pengkodingan, teman-teman. Ya, bahasa coding ini yang paling banyak sekali kita bicara mengenai apa saja yang ada di 5.0 itu sendiri. Salah satunya adalah kita bicara mengenai apa bahasa pengkodingan dan semakin banyak data atau cloud atau kita bicara penyimpanan. Nah, penyimpanan ini memunculkan banyak data. Dan data-data ini yang perlu teman-teman pahami betul-betul. Kalau nggak teman-teman tidak memahami betul-betul terkait data itu, otomatis ya tidak bisa menggunakan apa yang dikatakan apa itu 5.0 atau 5.0 itu sendiri. Nah, yang terjadi gitu ya teman-teman ketika memang teman-teman tidak bisa memanfaatkan data itu dengan baik dan benar atau tidak bisa dalam artian tidak tahu apa sih yang harus saya lakukan ya yang terjadi adalah kebingungan akan peran sendiri dan merasa sendiri gitu ya. Ini pasti ini karena apa semakin ke arah sini gitu ya tantangannya adalah apa dimanapun ya tadi saya bilang bahwa dimanapun kapanpun dan teman-teman bisa melakukan apa yang namanya pekerjaan itu kalau kita bicara mengenai 4.0 itu sendiri. Nah, kalau teman-teman tidak paham apa itu 4.0 atau bagaimana itu big data digunakan, kemudian analisa data itu digunakan, atau bahasa pemrograman itu digunakan, ya timbullah terjadi apa stres kerja ini pastinya. Karena apa? Semakin ke sini semakin banyak coding ya. Bisa kalau mungkin kode-kode yang mungkin dulu teman-teman kenal di pramuka adalah sandi Morse gitu ya, atau sandi-sandi apa gitu ya. Saat ini juga masih ada di pemrograman 4.0 itu dapat kita bicara bahasa coding. Misalkan muncul A00 sekian dan sebagainya itu adalah bahasa coding sebenarnya. Apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah tantangan kita bicara mengenai apa? Berkenaan dengan kebetulan ini ya dengan teman-teman dari Fakultas Bahasa ini ya. Kalau bicara mengenai bahasa saatnya mungkin kita bicara bahasa terstruktur gitu ya atau bicara mengenai frasa bahasa satu, past tense, simple tense dan sebagainya. Ini contohnya. Tapi paling ini kalau kita bicara mengenai 4.0 itu sendiri, kita akan bicara tentang apa? Tentang bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, inilah yang terjadi ketika teman-teman tidak bisa menghadapi hal-hal ya di luar ekspektasi kita atau di hal-hal yang dinamakan tadi saya katakan kepada teman-teman bahwa apa? Ya kita harus belajar tentang bahasa-bahasa pemrograman atau paling gampang bahasa-bahasa yang di dalam handphone kita sendiri itu paling gampang aja.
ya. Nah, kalau kita bicara saat ini fasilitas kemudian aplikasi yang disediakan sangat banyak sekali. Nah, apa sih yang diperlukan? Salah satunya yang diperlukan pada diri kita sendiri itu adalah apa? Beradaptasi terhadap apa? Aplikasi yang kita gunakan. Kadangkala gitu ya, kita banyak sekali pilihan aplikasinya, namun apa, kita mengalami kesulitan apa dalam beradaptasi. Inilah kenapa kadang-kadang yang dihadapi pekerja itu adalah mereka merasa bingung, merasa dipermainkan, atau tambah stres, atau mereka tambah tidak produktif. Karena apa? Kok banyak sekali dan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Ini yang bicara mengenai apa? Mengenai big data, berkenaan dengan apa? Dengan cloud atau bicara mengenai bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, bicara yang berikutnya adalah saya akan bahas sedikit terkait apa saja sih yang ada di lingkup manufaktur atau industri makanan minuman. Nah, yang perlu teman-teman pahami gitu ya, memang itu tantangan saat ini adalah kita bicara mengenai apa teknologi dan digitalisasi yang semua ada dalam genggaman kita semuanya ya. Di mana bagaimana kita mengolah mesin atau pemrosesan itu bisa dilakukan lewat langsung dari rumah, atau kita melihat nih bagaimana pencapaian-pencapaian hasil produksi itu bisa dari rumah. Kalau kita bicara mengenai ini ya bahasa-bahasa dan aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan lewat genggaman tangan kita. Nah, di lingkup Mayora Group yang tentunya yang teman-teman harus pahami gitu ya, berkenaan dengan ini ya Society 5.0 ya, salah satunya penerapan kami adalah bicara lagi ya, target kerja itu akan semakin lebih runtut, lebih berkualitas, lebih kuantitatif, sorry. Ya, kita bicara mengenai apa? Kualitatif dan apa? Kuantitatif. Kenapa saya bicara mengenai kualitatif dan kuantitatif? Kalau bicara mengenai kualitatif, jelas nih. Ukurannya adalah bicara mengenai jasa, ya teman-teman. Kalau bicara mengenai kuantitatif, berarti ukurannya berkaitan apa? Dengan waktu, kecepatan waktu, kemudian kita bicara mengenai analisa sebuah data itu bisa diolah, satu data itu bisa diolah menjadi beberapa bagian. Atau satu coding yang dimunculkan itu, kita menunjukkan apa? Menunjukkan persepsi atau menunjukkan makna-makna dari apa yang ingin diaplikasikan. Nah, kemudian bagaimana kami memanai itu semua, selain itu juga di value yang menjadi value perusahaan itu adalah teman-teman mungkin tidak asing ya, kalau di mungkin yang sering terdengar dan sering terpromosikan di luar itu adalah mengenai budaya akhlak ya kalau di BUMN. Nah, di kami pun juga ada yang namanya working value. Nah, working value di kami itu ada yang bicara mengenai apa 7 prinsip Mayora Group atau bicara mengenai apa 7 value of Mayora Group. 7 value itu sendiri bicara mulai dari quality, efisiensi, dan inovasi. Kemudian bicara mengenai passion, wisdom, responsibility, dan confidence. Ini sekilas tentang ini ya value-value yang ada di lingkup Mayora Group itu sendiri. Jadi semua perusahaan pasti ada yang namanya apa konteks value-nya atau ada yang namanya apa budaya kerjanya atau etos kerjanya. Nah, ini salah satunya ya. Kebetulan di Mayora Group juga sudah punya atau memiliki ya, salah satunya kita kenalnya dengan 7 prinsip of Mayora Group. Nah, yang berbeda lagi dari lingkup Mayora Group itu sendiri gitu ya, selain kita bicara mengenai remote dan sebagainya, kita juga akan bicara mengenai apa? Bicara mengenai yang namanya good manufacturing practice atau bicara mengenai apa terkait budaya kerja di lingkup makanan. Di lingkup makanan itu kita bicara mengenai apa? Bagaimana proses pengendalian bahaya kontaminasi fisik, kimia, dan biologi. Ini salah satunya kalau kita bicara mengenai ketika teman-teman masuk ke dalam apa lingkup industri makanan minuman ya. Ini pasti dikendalikan. Makanya kenapa pegawai-pegawai kami itu disetting gitu ya atau dibuat ini ya semacam budaya, salah dapat rambutnya tidak boleh panjang, tidak boleh memakai makeup berlebihan, kemudian tidak boleh memakai aksesoris yang berlebihan juga, karena itu bisa menjadi apa penyumbang dari kontaminasi dari makanan atau minuman. Nah, yang terlebih lagi kalau kita bicara mengenai budaya kerja di kami adalah dengan K3 itu sendiri ya, atau kesehatan dan keselamatan kerja atau basic safety. Dan 5R ini juga menjadi apa bagian dari culture kami gitu ya, di mana tujuannya tidak lain adalah untuk meminimalisir atau mengurangi atau mentiadakan yang namanya apa kontaminasi. Ini kalau kita bicara mengenai ini tadi. Nah, tentunya agar kita bisa bersaing gitu ya, teman-teman yang bersaing di dunia global gitu ya, atau pemasaran kita tidak hanya di wilayah Indonesia saja. Nah, salah satunya adalah yang kita harus patuhi atau kita penuhi adalah international standardization atau mungkin teman-teman lebih mengenal dengan apa? Dengan istilah ISO ya. Nah, ISO yang kita pakai adalah ISO 22000 gitu ya, atau kalau kita bicara mengenai pengenalan lingkungan juga kita menggunakan apa? ISO ini ya 14001. Ya, ini teman-teman sekedar pengenalan terkait bagaimana kita memenuhi regulasi-regulasi yang ada.
Nah, berikutnya teman-teman ya. Nah, ini yang menjadi penting ya. Nah, jadi kalau bicara berkenaan dengan ini apa saja sih yang teman-teman harus persiapkan gitu ya. Persiapkan mulai dari saat ini kalau kita bicara mengenai ada dua hal gitu ya, ada soft kompetensi, ada technical kompetensi. Kalau kita bicara mengenai soft kompetensi, ya ini harus teman-teman ini ya pahami betul-betul di mana semakin banyak data yang kita terima, otomatis analisa kita harus apa diminta lebih cepat atau analisa kita diminta apa lebih dari biasanya. Karena apa? Data yang kita peroleh semakin banyak sebenarnya. Misalkan nih contoh paling gampang kalau kita bicara mengenai nilai-nilai yang kita dapat nih dari nilai-nilai mata kuliah yang kita dapat itu sebenarnya kita bisa analisa sebenarnya. Kira-kira apa yang menjadi ini ya kelemahan dan apa yang perlu diperkuat lagi. Kadang-kadang ini yang masih kurang dari kita. Pokoknya sudah ada nilainya, tidak begitu. Padahal kalau kita bicara mengenai data itu sendiri, kita bisa melakukan analisa lebih dalam lagi. Kira-kira ada masalah di mana? Apa yang perlu dikuatkan lagi? Karena apa? Tiap tipikal generasi atau kita bicara mengenai ini ya angkatan itu pasti ada tipikalnya tersendiri. Kira-kira sebenarnya pemahaman mereka itu tidak menjadi bermasalah atau nilainya menjadi bermasalah itu karena apa sebenarnya? Ini kalau kita bicara mengenai di lingkup pendidikan itu sendiri. Nah, selain data itu tadi teman-teman ya, data berkaitan dengan yang namanya ini ya, penggunaan data tadi, teman-teman juga akan bicara mengenai apa? Bagaimana teman-teman bisa mengelaborasikan, bagaimana teman-teman membuat banyak pilihan metode-metode atau practical creativity ini yang paling penting. Ya, karena di era saat ini kita bicara mengenai apa? Di era saat ini kita bicara mengenai apa? Pilihan datanya banyak nih. Otomatis pilihan kita menyelesaikan sebuah masalah itu kan juga semakin banyak juga. Makanya perlu itu kenapa data itu menjadi penting kalau kita bicara mengenai Society 5.0 atau paling gampang peranan terbesarnya bukan di masalah robotnya atau bukan di masalah ini ya, bagaimana menggunakan teknologinya, peran terbesarnya dapat di manusianya itu sendiri penekanan. Karena apa? Menjadi penting. Ketika teman-teman menemukan banyak data, menemukan beberapa alternatif pilihan, eksekusinya juga menjadi penting. Nah, selain itu juga, kan ini nih, kalau semakin ke sini bukan kita, artinya memang secara skill kita di perusahaan itu kita dituntut untuk apa? Lebih multiple skill ya. Tetapi tidak boleh dilupakan juga ada yang namanya unsur collaborative working atau bekerja sama atau bersinergi dengan kelompok lain. Atau paling tidak kita ya tadi ya berkolaborasi ya dengan beragam pihak atau dengan kalau di dalam perusahaan beragam departemen untuk apa? Ya tadi salah satunya adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ini kalau kita bicara mengenai ini ya soft kompetensi itu sendiri. Nah, di teknikal kompetensinya ini yang menjadi penting teman-teman ya. Ketika teman-teman bergabung dalam sebuah perusahaan makanan atau minuman, yang paling penting dulu teman-teman harus memahami dulu apa bisnis prosesnya. Jadi mulai dari hulu sampai dengan ke hilir. Artinya apa? Mulai dari bahan mentahnya itu sendiri sampai dengan apa? Bahan jadinya. Teman-teman harus memahami itu bisnis proses. Bagaimana itu ini ya dalam artian kita bisa kalau teman-teman dari segi kehumasan ya atau dari segi bahasa ya. Paling tidak teman-teman memahami dulu nih bagaimana sih mayora itu berjalan atau bagaimana sih proses produksi itu berjalan. Ini yang menjadi penting. Nah, selain itu, kalau kita ini yang paling menjadi titik poin pokok adalah quality. Quality itu bukan hanya sifatnya apa, teman-teman hanya bisa contoh paling gampang adalah teman-teman hanya bisa apa, mengirimkan surat atau membuat surat gitu ya sampai terkirim saja. Tetapi apa benar-benar sampai diterima orangnya ini yang menjadi penting. Kalau kita bicara mengenai apa, quality. Jadi bukan hanya sifatnya apa ya pokoknya tugas saya selesai atau secara formal atau secara normatifnya itu ya tugas saya hanya mengirim surat, tidak seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai quality-nya adalah apa? Surat itu benar-benar apa harus diterima sampai dengan apa? Dengan orangnya itu. Nah, masih berkaitan dengan K3 ini menjadi penting ya karena semakin banyaknya teknologi ya, semakin banyaknya coding. Nah, inilah kita juga harus paham juga terkait bagaimana proses pengamanan atau gitu ya kita bicara mengenai apa bagaimana unsur safety-nya ini yang menjadi penting. Nah, yang paling menjadi dominan juga ketika kita bicara bekerja di industri makanan minuman apalagi terutama berkaitan dengan 5.0 itu sendiri gitu ya. Sekali lagi saya akan banyak bicara apa mengenai data bahasa pemrograman, bahasa coding. Nah, inilah teman-teman harus mampu apa melihat membuat apa dictionary tersendiri atau bicara mengenai kamusnya tersendiri. Saya pun sampai saat ini pun membuat kamus-kamus ya, ada pengertian-pengertian bahasa karena ini menjadi penting.
kamus-kamus ini menjadi penting kenapa? Kalau kita berbicara misalkan di depan dengan departemen produksi atau kita berbicara dengan departemen packaging, kita harus sama dulu bahasanya. Jangan-jangan kita bicara bahasa reject atau bahasa bahasa apapun itu, kita lupa nih apa yang menjadi persepsi mereka. Jangan-jangan paling gampang aja kita bicara ini ya, kalau paling sering saya persepsikan atau bicara makna sebuah bahasa itu paling gampang kita bicara cinta. Cinta aja bisa dapat dua makna teman-teman ya. Makna orang yang sedang jatuh cinta atau makna orang sedang patah hati. Ini pasti bahasanya berbeda. Di mana orang sedang jatuh cinta itu pasti berbunga-bunga gitu ya. Kalau bicara orang yang sedang patah hati pasti bicaranya apa? Ya sesuatu yang menyebalkan atau sesuatu yang menghinakan. Itu kalau kita bicara mengenai sudut pandang dari dari bahasa aja. Bahasa coding aja cinta gitu ya. Bukan bicara mengenai bahasa coding yang ada di mana di perusahaan. Nah, terakhir gitu ya, selain kemampuan teknis apa sih yang dibutuhkan juga kalau kita bicara mengenai kemampuan teknis, salah satunya adalah kemampuan merekodkan dan merepotkan. Kalau merekod berarti apa? Setiap aktivitas yang teman-teman lakukan buatlah sebagai portofolio. Itu yang paling gampang kalau di perusahaan. Ya, karena apa? Setiap aktivitas itulah apa yang kita lakukan dituliskan, apa yang dituliskan itu kita lakukan. Ini kalau kita bicara mengenai kemampuan dari recording dan reporting. Nah, teman-teman ya, ini yang menjadi tantangan juga ketika kita bicara ini ya, bicara apa sih yang menjadi penting ya ketika teman-teman ingin bekerja atau bicara mengenai di industri makanan dan minuman, bagaimana bentuk pengaplikasiannya. Nah, saat ini itu kalau kita bicara mengenai 5.0, semua itu ada di dalam genggaman teman-teman. Pengetahuan itu ada semua di genggaman teman-teman. Yang teman-teman perlukan itu adalah experiential learning. Jadi 70% bobot tertingginya itu di mana? Di pengalaman. Ya, bukan lagi di formal learning atau bukan lagi di mana di pengetahuan. Paling gampangnya sederhana gitu ya. Ketika mungkin Bapak Ibu dosen mungkin sudah terbiasa dengan hal ini ya. Saat ini sudah menjadi banyak ini ya pengetahuan itu sudah diupload di sosial media atau diupload di mana di Google. Semua orang dapat pengetahuan itu. Makanya kenapa kadang-kadang ini ya kalau kita bicara pengetahuan hanya sedikit saja, yang paling terpenting itu adalah kita bicara mengenai experiential learning dan social learning. Karena disinilah ini ya menjadi poin penting ketika kita mengayat sebuah pengetahuan. Jadi bukan hanya bicara tentang ini ya pengetahuan saja yang ada di googling atau ada ini ya di sosial media dan sebagainya, tetapi yang menjadi penting lagi bagaimana mereka gitu ya memiliki pengalaman tertentu. Misalkan paling gampang kalau kita bicara struktur bahasa gitu ya. Kalau bicara di profesi kehumasan atau profesi kalau di kami itu orang humas itu istilahnya sebutnya adalah industrial relation. Mereka paling tidak gitu ya kalau kita bicara ini ya, mereka harus banyak memiliki pengalaman di lapang supaya pemahaman mereka tentang bahasa itu sendiri, pemahaman mereka terkait bisnis prosesnya, pemahaman mereka terkait ini ya, bagaimana menyampaikan informasi itu ke publik menjadi lebih penting. Jadi pengalaman menjadi lebih penting ya. Kemudian lagi adalah bicara mengenai social learning. Artinya hubungan dengan mungkin kalau di kami adalah hubungan sesama departemen atau hubungan sesama pekerja. Atau hubungan hubungan ketika kita menyampaikan informasi kepada atasan kita atau menyampaikan informasi kepada bawahan itu pasti berbeda. Di mana kepada atasan kalau kita bicara saat ini gitu ya, bicara mengenai hasilnya. Ya. Codingnya adalah coding hasil. Tapi kalau bicara dengan tim kita atau tim di bawah kita itu bicara bagaimana teknisnya. Resiko-resiko apa yang mereka akan jalani atau potensi-potensi apa yang mereka akan jalani. Gitu, teman. Baik, itu dulu Mas Dede yang bisa saya sampaikan sedikit berkenaan dengan ini ya, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, kemudian bagaimana sih teman-teman menghadapi era 5.0 sendiri itu di mana yang penekanan paling penting adalah bagaimana teman-teman menekankan di aspek pengalaman. Silakan Mas Dede, boleh saya dilanjutkan. Baik Bapak Christian, terima kasih atas materi yang tadi disampaikan. Dari audiens atau peserta mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum dilanjut lagi. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Christian mengenai materi tadi? Apakah ada? Jika ada mungkin bisa langsung aktifkan fitur raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat ya.
Apa ada yang ingin bertanya seputar 5.0 ini, karena mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian. Oke, kayaknya belum ada Bapak Christian mau Oke, belum bertanya. ada Mungkin ya. Baik teman-teman ya, berkenan dengan ini betul. baik kembali lagi gitu ya. Memang ada sedikit berbeda ya, berbeda dengan berkaitan dengan ini ya, kompetensi yang paling dasar kalau kita bicara di pabrik itu sebenarnya. Nah, mungkin mungkin teman-teman punya sedikit gambaran nih. Kira-kira nanti saya di pabrik di bagian apa kan begitu ya. Di kami sebenarnya ada bagian sifatnya apa? Mereka memang khusus dia di kompetensi yang khusus ya, atau skill ya. Atau mereka ada juga yang mereka di bagian umum. Ya, biasanya peluang peluang untuk teman-teman yang dari ini ya Universitas Negeri Makassar gitu ya, paling yang saat ini yang menjadi poin penting di kami adalah salah satunya adalah bicara mengenai apa, bicara mengenai ini ya, peran pendidik. Jadi di sebenarnya kalau kita bicara salah satu tugas dan fungsi pokok saya adalah mengajar sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita bisa saya ini ya lulusan dari teman-teman Universitas Negeri Makassar ini lebih banyak ini ya menjadi sarjana terapan, bagian kehumasan ya, atau di bagian apa nih Mas Dede nih paling banyak Mas Dede? ya, Bapak. Mohon Ya, maaf tadi. kalau kita bicara mengenai lulusan nih, kita bicara mengenai lulusan dari teman-teman dari Universitas Negeri Makassar, lebih dominan banyak bekerja di instansi pemerintahan sebagai apa atau mungkin di perusahaan yang pernah Mas Dede temui. Kalau di tempat kami kebetulan ya tadi ya salah satunya tenaga pendidik gitu ya. Paling banyak ada memang dari teman-teman ini ya kalau UNM ya, sama-sama UNM tapi Malang gitu. Universitas Negeri Malang. Jadi mereka paling banyak juga sarjana pendidikan khusus yang teknik nih paling banyak di bagian saya salah satunya itu. Kemudian lagi kalau kita bicara mengenai ini ya teman-teman dari bahasa tadi saya bilang di bagian kehumasan di kami itu salah satunya adalah di bagian industrial relation. Nah, mereka harus salah satunya adalah memang sebagai PR sebenarnya ya komunikasi relationnya kami di perusahaan seperti itu. Begitu Pak Dede. Kalau di rata-rata nih teman-teman dari UNM lebih banyak lari kemana nih? Ibu Kaporodi mungkin bisa menambahkan kalau saya. Dede, baik Pak Christian. Jadi ini capaian lulusannya nanti prodi kita karena kan ada integrasi dari 4 bidang ilmu, ada bahasa Inggris, komunikasi, komputer, dan manajemen keuangan. Secara garis besarnya, insya Allah lulusan bisa menjadi praktisi bahasa Inggris. Itu apa yang digunakan bahasa Inggris yang digunakan secara ada di bidang hotel, restoran, tour guide, jurnalistik, kemudian akuntansi, kemudian untuk ilmu komunikasi menjadi praktisi kehumasan, jadi bisa menjadi public relation, operator, admin, kemudian front officer. Lalu untuk bidang ilmu komputer, tentu desainer, editor, bagian grafis, web, lalu bisa juga menjadi entrepreneur, dan orientasi kerja di manajemen keuangan seperti misalnya accounting, administrasi, dan yang terakhir ini juga bisa menjadi asisten peneliti. Karena memang ada bekal yang diberikan untuk mahasiswa bisa melakukan penelitian dan menyelesaikan laporan tugas akhir nanti. Jadi orientasinya dalam integrasi 4 bidang ilmu tersebut, Pak. Iya. Luar biasa sekali Bu ya, mantap sekali. Jadi mulai dari Harapannya ini ya. sih bisa berterima di semua instansi dunia usaha, dunia industri. Karena memang tujuan dan fokus dari adanya prodi kami bahasa Inggris program sarjana terapan ini prodi vokasi itu bisa berterima instansi pemerintahan baik dalam maupun luar negeri, kemudian instansi swasta, dunia usaha, dunia industri. Ya, Luar biasa sekali Bu Fatimah. harapannya. Saya bisa mohon izin dulu Dede ya. Saya tadi tertarik dengan materinya Pak Christian, boleh bertanya ya Pak? Ya silakan Bu ya Saya boleh. mewakili dulu ini
Ananda mahasiswa semuanya. Jadi tadi ada poin mengenai prestasi kerja. Nah, apakah misalnya kalau dalam rekrutmen untuk bergabung misalnya di PT Mayora di Mayora Group ini, prestasi kerja ini yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa kami itu dalam bidang-bidang apa saja? Apa maksudnya ada yang spesifik atau umum saja yang Baik harus ya. antisipasi Sebenarnya dari kalau sebenarnya latihannya Bu ya berkaitan ya, dengan bagaimana meningkatkan prestasi kerja itu sendiri. Kalau di kami kan tentunya pasti sudah ada ini ya target-target yang bersifat kuantitatif gitu ya. Kuantitatif itu sudah ada pastinya gitu ya. Misalkan contoh sederhana kalau teman-teman dari industrial relation itu punya target bahwa saya gitu ya tidak jauh berbeda dengan apa program CSR atau Corporate Social Responsibility gitu ya. Karena memang ada hubungannya dengan pihak eksternal. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan ini ya bagaimana melatihkan gitu ya berkaitan dengan target kerja atau motivasi berprestasi, salah satu yang paling menjadi penting gitu ya untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Ketika memang teman-teman apa yang menjadi ini yang menjadi penting ketika wawancara kerja, personal brandingnya. Nah, personal branding ini yang menjadi penting ya. Ketika wawancara kemarin pengalaman saya menghadapi wawancara kurang lebih hampir ini ya 500 orang gitu ya. 500 orang itu yang mereka kegagalan mereka itu di mana masalah apa? Masalah bahasa sebenarnya. Mereka belum bisa menyampaikan gitu ya apa-apa saja gitu ya. Apa-apa saja yang menjadi kekuatan mereka atau apa-apa saja yang menjadi prestasi mereka. Nah, kadang-kala gitu ya, mereka sebenarnya sudah paham betul ya. Bahwa saya kadang mungkin ada yang namanya program magang Ibu ya. Kalau sekarang kan ya, sudah mulai lebih banyak difasilitasi dari kampus ya, atau kalau zaman saya dulu mungkin harus cari sendiri ya, sourcing sendiri, cari-cari. Kalau ini kan sudah menjadi tugas kewajiban kampus ya, malah justru ya, kesempatannya lebih lebih memudahkan mereka atau memudahkan anak-anak untuk lebih banyak belajar di sana. Nah, yang paling penting kalau kita bicara mengenai bagaimana berprestasi adalah tunjukkan apa sih yang pernah teman-teman lakukan atau apa-apa saja yang teman-teman menjadi portofolio teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan bicara mengenai keadministrasian, administrasi itu bukan hanya bicara mengenai hanya duduk di depan meja, bukan begitu, tapi di kami pun ada yang namanya admin lapang. Admin lapang itu mereka bagaimana membandingkan hasil yang ada di komputer dengan dengan aktual yang ada di lapangan itu seperti apa? Apakah sama atau ada selisih perbedaan? Ini kalau kita bicara mengenai bagaimana ini ya syarat-syarat mahasiswa supaya lebih berprestasi atau tingkat prestasi mereka ditingkatkan gitu ya. Salah satunya dengan Dengan ini ya bagaimana pengalaman yang lebih banyak digalakkan. Dan satu sisi memang menjadi penting juga bicara mengenai personal branding ini. Kegagalan mereka ketika menyampaikan apa-apa saja prestasi yang mereka sampaikan itu karena mereka belum bisa menyampaikan secara runut atau menyampaikan secara terstruktur sebenarnya. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Apa sih prestasi-prestasi yang pernah saya buat? Rata-rata mereka cuma menyampaikan bahwa saya pernah magang di sini, tapi nggak ngerti kelanjutannya di titik saja, tapi tidak di koma gitu. Ini yang menjadi kadang-kadang mereka menjadi tidak unggul dari yang lainnya atau tidak unggul dari kandidat-kandidat lain ketika proses wawancara kerja. Seperti itu, Ibu. ya. Pak Christian, apa itu juga sama ya? Kalau misalnya karena memang kan program magang kan ini salah satu program akademik juga ya, Pak. Itu Ya, juga bisa berlaku juga sama ya? Ada proses wawancara ya? ada proses wawancara juga, Bu. Jadi kalau ketika magang pun itu kami seleksi seperti seperti karyawan yang masuk. Ya, Jadi mulai dari psychological testing, kemudian nanti akan ada wawancara. Wawancara dari mana? Dari HRD dan ada dari pihak user. Jadi kalau kita bicara mengenai wawancara dari HRD itu sendiri kan lebih banyak mengulik apa-apa saja yang pernah mereka lakukan. Kalau yang user ini lebih komplit lagi nih. Biasanya paketnya adalah pengalaman-pengalaman atau apa-apa saja yang mereka pernah lakukan atau detail aktivitas mereka. Itu kalau kita bicara mengenai ini ya, praktek magang di tempat kami. Seperti itu, Bu. ya. Terima kasih infonya. Ya bisa dilanjut lagi, Dede ya. Ya. Silakan. Oke. Baik. Ini Ini sudah Bapak kita yang ada masuk. beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya. Saya izin membacakan dulu. Jadi izin bertanya Pak dari Dimas Tegar Ruzika Rebun dari kelas A ini. Apa saja praktikal creativity yang telah dilakukan oleh PT Mayora? Oke. Baik. Jadi ya, baik teman-teman ya kalau kita bicara mengenai langsung saya jawab ya Mas Dede ya. Kalau Ya. kita bicara mengenai practical creativity itu sebenarnya adalah bagaimana kami ini ya mengadaptasikan sebuah ide. Jadi ide itu tidak perlu menunggu sempurna dulu,
baru kita laksanakan. Tapi yang ada apa? Ada ide, kita kerjakan dulu. Nah, di sela-sela waktu itu kita lihat nih, kita evaluasi. Apakah ide tersebut perlu diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi kualitasnya? Karena apa? Practical creativity itu bukan hanya sifatnya apa kita ketemu ide langsung apa nunggu dulu, kita ukur dulu, kita analisa dulu dan sebagainya, tidak. Tapi apa kita eksekusi dulu. Dengan eksekusi kita menjadi tahu nih kira-kira apa yang menjadi menjadi masalah atau apa yang menjadi problem. Sehingga apa ketika menjadi problem kita menjadi apa? Kita menjadi bisa memperbaikinya. Jadi ide itu bisa datang dari mana saja. Saat ini kalau kita bicara mengenai ide ya dari YouTube kita bisa pakai, atau dari googling kita bisa pakai, atau dari apa pengalaman-pengalaman keilmuan dari beberapa ini ya. Kadang-kadang kami juga melibatkan beberapa dosen gitu ya. Kalau yang di wilayah Jawa Timur paling banyak adalah dari Brawijaya, atau kalau misalkan di wilayah Jawa Barat itu kita paling banyak dari IPB gitu ya. Untuk apa? Biar tahu nih keilmuan apa lagi yang perlu kita libatkan lagi dan bagaimana kita mengevaluasi sebuah metode-metode yang ada di kita. Jadi kalau kita bicara mengenai practical creativity, sebenarnya kita bicara mengenai apa? Bicara bagaimana kita menggunakan banyak metode atau kita mempunyai beberapa alternatif metode supaya apa kita bisa menyelesaikan permasalahan atau isu-isu yang sedang berkembang. Itu salah satunya kita bicara mengenai practical creativity. Begitu? Baik, terima kasih Bapak. Ya. Kemudian pertanyaan kedua ada dari Muhammad Ibnu Farhan. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Jika misalnya ada dua mahasiswa yang ingin melamar di perusahaan Bapak atau PT Mayora, mahasiswa yang pertama ini bisa dibilang kurang dalam akademiknya, tapi dia aktif dalam organisasi sehingga mendapatkan banyak pengalaman katanya. Terus mahasiswa yang kedua ini mahasiswa yang ya bisa dibilang bagus dalam akademik, cuman dia tidak pernah gabung dalam organisasi dan tidak mendapatkan pengalaman berorganisasi seperti mahasiswa yang lainnya, sehingga bisa dibilang minim pengalaman. Nah, kira-kira yang mana katanya Bapak utamakan dalam proses rekrutmen ini? Ya, jawaban saya adalah yang mereka yang bisa menceritakan secara jelas. Kadang-kala gitu ya, dua-duanya ini mereka aktif gitu ya, aktif secara organisasi, tetapi apa? Mereka tidak mampu menceritakan apa yang mereka dapat, atau mereka tidak mampu menceritakan apa yang mereka kerjakan, atau mereka yang cerdas ya tidak mampu apa? Salah satunya tadi bilang bahwa saya apa? Kemampuan mereka untuk dalam menceritakan apa-apa saja yang mereka kerjakan ini masih minim. Jadi kembali lagi ya bahasa itu menjadi penting ya. Bahasa menjadi penting karena apa? Kalau teman-teman banyak memiliki ragam itu entah itu dia secara akademik mampu pintar gitu ya, tapi secara organisasi tidak mampu pintar. Nah, kembali lagi pertanyaannya lah akademik apa yang ingin teman-teman ceritakan atau bagaimana teman-teman membahasakan itu sebagai apa? Agar membuat apa? Menjadi sebuah tertarik gitu ya. Atau yang kedua tadi organisasi. Pertanyaannya adalah ada kaitannya tidak? Malah justru organisasi tersebut membuat Anda semakin lebih produktif atau apa? Semakin provokatif. Ini kadang-kadang menjadi bahaya di situ. Ya. Kita ikut dalam organisasi itu kadang-kadang apa? Ya hanya just ngikut saja atau mungkin ya kalau Anda melatihkan unsur apa? Unsur kepemimpinannya tidak ada masalah dan Anda bisa menceritakan itu menjadi apa? Poin pentingnya. Jadi mana yang saya pilih gitu ya, yang mereka mampu menceritakan apa secara lengkap dan rinci atau dalam artian apa ada kaitannya apa dengan posisi yang mereka lamar seperti itu. Kalau tidak ada kaitan dengan posisi yang mereka lamar ya tetap ya dikatakan menonjol kedua-duanya ya sama juga. Itu akan menjadi pertimbangan kami untuk apa? Ya tidak kami terima seperti itu ya. Jadi mana yang paling betul? Jadi kalau teman-teman bertanya sama saya gitu ya, ya Anda ya namanya kepintaran itu ya atau namanya teman-teman secara akademik itu bisa teman-teman tempuh ya dengan ragam cara dalam artian saat ini kan pengetahuan banyak terbuka luas di HP Anda sudah banyak sekali itu bisa Anda tinggal Anda apa yang kedua adalah kalau bicara pengalaman organisasi itu bisa mengajarkan kepada teman-teman apa ya tadi dengan berkonflik dengan orang lain atau kita bicara mengenai apa berdinamika kelompok dengan orang lain dari situlah kita bisa banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Jadi kedua-duanya sama-sama penting, akademik penting, organisasi juga penting gitu ya. Akademik itu adalah untuk menunjang bagaimana teman-teman apa memilih beberapa alternatif solusi ketika timbul sebuah masalah. Nah, kalau bicara mengenai apa organisasi itu menjadi penting ketika apa? Ya tadi ya, unsur aspek kompetensi apa? Collaborative working atau apa kemampuan teman-teman berkolaborasi atau bekerja sama dengan siapapun. Kadang-kala gitu ya, yang terjadi
yang terjadi kita bisa berorganisasi, tapi apa? Kita lupa melupakan apa yang namanya unsur menghargai atau unsur menghormati apa? Mungkin pendapat orang lain atau mungkin bicara mengenai pengendalian diri kita. Ini yang menjadi penting ketika bicara mengenai apa? Kita aktif di organisasi. Begitu, Pak Dede. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Ya, yang saya terima adalah mereka yang mampu menceritakan apa secara rinci dan ada kaitannya apa dengan pekerjaan atau posisi yang mereka lamar. Begitu, Baik. Mas Dede atau Pak Dede. Silakan Pak Dede. Ya, kita mau jawab pertanyaan lagi atau mau lanjut Bapak atau bagaimana? Boleh, silakan, masih ada banyak itu pertanyaannya. Masih banyak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, oh ya, sebelum itu saya infokan dulu kepada teman-teman mungkin yang mau bertanya, mungkin bisa langsung unmute aja ya. Bisa langsung bicara aja supaya kita tahu juga saling mengetahui lah siapa-siapa yang Ini bertanya. masih malu-malu dengan Masih malu-malu kayak- bahasa lisan, masih malu-malu dengan bahasa tulisan akhirnya. Baik. Baik. Ya, kemudian pertanyaan berikut dari Tiwira Tun Asalya dari kelas A. Berpatokan dengan prodi kami dalam perusahaan industri Mayo Group, kita dapat bekerja di bidang apa katanya? Dan kayaknya sudah dijelaskan tadi, tapi Ya. ditanyakan Baik, ulang mungkin lagi. tadi ini ya terpotong atau mungkin koneksinya masih nyambungnya masih ini ya, masih nggak connect gitu ya. Jadi kalau bicara di profesi di tempat kami di Mayora Group itu Pak Dede dan ini Mbak ini ya Tiwira ya Tun asal ya gitu ya menyampaikan bahwasanya di kami itu ada dua macam profesi. Ada profesi yang bersifat umum, ada profesi yang bersifat khusus. Nah, kalau khusus ini sudah otomatis ini ya bidang-bidangnya paling banyak di kami adalah teknik mesin ya, teknik mesin, teknik elektro, mekatronik ya. Atau kalau kita bicara saat ini kan bicara mengenai pengetahuan teknologi dan digitalisasi. Nah, paling banyak teman-teman itu kalau misalnya mau ke arah sana mau nggak mau teman-teman harus menambah keilmuan baru itu. Sebenarnya di kurikulum Merdeka gitu ya itu sudah mengajarkan bahwa saya teman-teman boleh belajar gitu ya, boleh belajar lintas ya. Psikologi pun boleh belajar tentang bisnis gitu ya. Atau kalau saya pribadi pun itu ya sudah lintas gitu ya. Sebenarnya dari psikologi belajarnya apa tentang teknik mesin. Karena ada kaitannya apa? Saya ada proses pembelajaran di situ. Artinya untuk mengajarkan apa berkaitan dengan apa teknik mesin itu sendiri. Nah, bagaimana teman-teman dengan teman-teman bahasa gitu ya. Yang perlu teman-teman tambah gitu ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan apa? Dengan bisnis proses yang ada di kami. Nah, paling banyak itu di kami itu saat ini berkaitan dengan bahasa itu salah apa? Kita banyak ini ya punya beberapa mesin-mesin itu dari luar negeri, teman-teman. Dari luar negeri itu kan pasti apa butuh penerjemah, itu yang paling penting ya. Penerjemah atau kalau saya bilang kalau kita bicara proses instalasi itu paling gampang adalah kita memang saling membutuhkan penerjemah ya. Bukan hanya bahasa Inggris saja sebenarnya. Saat ini lebih banyak apa? Ya bahasa Jerman, kemudian ada juga bahasa ini ya, bahasa dari Cina gitu ya, atau mungkin dari bahasa apa negeri Asia lainnya. Karena apa? Memang tidak menutup kemungkinan kita ini ya, memiliki mesin-mesin dari apa? Dari wilayah Asia. Dan rata-rata teknisi mereka itu ya menggunakan bahasa mereka. Nah, inilah teman-teman menjadi peluang teman-teman sebenarnya. Jadi bukan hanya bicara terkait apa bahasa Inggris saja, tetapi juga harus bicara apa bahasa-bahasa lain. Salah satu yang paling penting lagi adalah apa? Ya mungkin dictionary teman-teman ditambah. Apa? Berkaitan dengan mesin. Kan agak sedikit berbeda ya bahasa mesin dengan bahasa ini ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa struktur dalam apa? Dalam bahasa Inggris terapan itu pasti sedikit berbeda. Inilah kenapa menjadi penting juga ketika teman-teman mau masuk ke industri apa? Makanan minuman terutama kalau di kami adalah bicara mengenai bahasa mesin atau bahasa pemrograman itu sendiri. Bagaimana teman-teman bisa menerjemahkan itu. Ada lagi ya bicara mengenai apa? Public relation di kami atau kami sebutnya adalah industrial relation. Ini adalah menjadi penting juga. Mereka adalah istilahnya saya bilang adalah ini ya bagian kehumasan kami yang bertugas untuk apa? Mengkomunikasikan apa-apa saja yang ada di dalam dan mengkomunikasikan dari luar ke dalam seperti itu. Jadi menjadi profesi bisa menjadi profesi pilihan profesi di bidang industri di tempat kami. Begitu, Pak Dede. Baik, Baik. terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin dari Santi Aulia bisa dibacakan langsung gitu. Jadi Ya, kita bicara bagaimana sebuah data bisa dikatakan big data ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara mengenai big data gitu ya, big data itu sebenarnya apa? Semakin kalau saat ini kita bicara mengenai apa? Data itu bukan lagi bicara per jam lagi, tapi bicara apa? Per detik. Nah, per detik itu kan memunculkan banyak sekali apa yang namanya data-data sebenarnya. Dari 1 jam saja bisa kurang lebih berapa? Kurang lebih kan 3.600 ya atau 3.600 detik ya. 3.600 detik. Nah, itulah banyak data sebenarnya.
dikatakan big data itu artinya apa ya? Semakin waktu itu semakin panjang, otomatis data itu kan semakin terkumpul semakin banyak. Nah, inilah yang disampaikan pada teman-teman bahwa saya apa? Data inilah yang perlu teman-teman lakukan analisa. Jadi kalau kita bicara mengenai hari ini aja, kalau misalkan contoh paling gampang gitu ya, kita bicara mengenai big data gitu ya, big data lagi. Kalau di perusahaan pastinya tadi saya bilang per detik atau paling gampang di genggaman teman-teman gitu ya, di HP aja, di grup WhatsApp itu sudah muncul ini. Itu sebuah data ya. Data itu bisa kita terima atau data itu tidak bisa kita terima. Nah, inilah fungsinya manusia atau fungsinya kita berperan ya, manusia berperan untuk apa? Menganalisa kira-kira data ini dibutuhkan atau tidaknya. Ini yang paling menjadi penting ya, ketika bicara mengenai big data itu sendiri. Baik, nah itu yang berkaitan dengan big data. Ini pertanyaan kayak sudah tadi dijawab. Jadi kita langsung ke Deki Janero. Oke. Bagaimana peran PT Mayora dalam menghadapi tantangan industri makanan dan minuman serta strategi apa saja yang telah mereka terapkan untuk tetap bersaing di pasar yang kompetitif? Oke, baik ya. Tentunya kalau kita bicara apa sih menjadi unggul di Mayora Group itu sendiri, keunggulan dari Mayora Group itu sendiri akan bermain di mana di ranah kualitas, efisiensi dan inovasinya. Artinya dengan harapan produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, gitu ya, mampu bersaing atau mampu memberikan nuansa yang berbeda di pasar seperti itu. Ya, kemudian kalau kita bicara mengenai efisiensi, tidak akan lepas juga dari apa yang namanya kebutuhan dari konsumen sendiri. Di mana konsumen itu kan kalau kita bicara efisiensi dalam membutuhkan apa? Barang-barang yang membutuhkan harga yang bersifat kompetitif. Artinya bersaing gitu ya. Bersaing di pasar. Ini yang paling menjadi penting. Dan yang terakhir, inovatif. Inovatif ini juga menjadi penting ya teman-teman, di mana saat ini kan kalau kita bicara mengenai bagaimana persaingan itu sendiri, ya konsumen inginnya apa? Ini kita juga melakukan apa yang namanya riset nih, riset pasar. Kira-kira gitu ya, konsumen di Makassar gitu ya, di bagian Pare-Pare atau di bagian ini ya, di bagian Kima itu membutuhkan yang bagaimana produknya. Inilah menjadi apa? Menjadi penting juga bagaimana kita menguatkan apa strategi-strategi pasar itu sendiri, ya. Dan satu sisi yang menjadi penting untuk saat ini adalah apa? Kita bicara mengenai apa? Bagaimana kita ini ya berkontribusi terhadap lingkungan ya, bukan hanya kita mengeksplorasi hasil alamnya saja, tetapi kita juga bertanggung jawab terhadap apa tadi ya, bagaimana kelestarian lingkungan selanjutnya. Dan satu sisi ya kami ya kembali lagi ya, kalau sekarang lebih banyak digalakan berkenaan apa dengan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu salah satunya adalah apa ya tadi ya, bukan hanya menghasilkan sampah, tetapi bagaimana sampah itu menjadi apa, menjadi sesuatu yang sifatnya produktif. Nah, ini Mayora sangat concern sekali bagaimana penguatan terhadap ekonomi sirkular dan industri hijau. Ini yang kalau kita bicara mengenai bagaimana penerapan-penerapan atau strategi kami agar kami itu masih tetap eksis di pasar seperti itu. Begitu? Baik, terima kasih. Kita melangkah ke pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat ini dari Safitri Rahmadani Suraj. Apakah ada saran atau tips khusus yang dapat Bapak berikan kepada calon pekerja yang ingin sukses dalam proses wawancara di Mayora Group? Ya, baik ya, ini mengenai proses wawancara kerja gitu ya. Pastinya kalau kita bicara mengenai proses wawancara kerja, pertimbangan kembali apa-apa saja yang perlu teman-teman persiapkan. Salah satunya adalah portofolio. Ini yang menjadi penting ya. Portofolio itu menjadi penting di mana kadang-kala gitu ya pada saat wawancara kerja, kadang-kadang teman-teman tidak menceritakan yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan pekerjaan. Inilah menjadi landasan kadang-kadang menjadi gagal ketika proses wawancara kerja. Nah, contoh nih paling gampang ya ada juga kadang-kadang ya pahami dulu nih. Pahami dulu industrinya itu seperti apa sebenarnya. Industrinya itu di ranah jasa atau industrinya di ranah manufaktur. Kalau industrinya di ranah jasa, entertain sangat dibutuhkan sekali. Entertain maksudnya adalah apa? Bagaimana teman-teman mengayak sebuah bahasa gitu ya, agar menjadi sebuah cerita yang menarik gitu ya. Ini kalau kita bicara mengenai apa di dunia jasa. Berbeda dengan dunia manufaktur. Manufaktur ini bahasanya bukan bahasa sifatnya apa? Anda menceritakan secara dalam artian seperti entertain tadi tidak. Tetapi kalau di dunia manufaktur lebih banyak apa? Bicara konkret saja. Nah, di manufaktur itu paling banyak apa? Kita bicara bahasa-bahasa konkret, bukan lagi bahasa sifatnya apa? Abstrak atau Anda menceritakan secara entertain. Ya, kalau kita bicara mengenai struktur bahasa itu sendiri. Jadi kalau di manufaktur gitu ya, atau di lingkup Mayora Group yang paling penting adalah menjadi penting adalah apa? Teman-teman harus punya bahasa yang terstruktur dan apa? Konkret. Ya, konkret terhadap apa? Apa sih yang akan menjadi kontribusi teman-teman ketika apa? Join di
perusahaan. Ini yang menjadi poin penting ketika proses wawancara kerja itu sendiri. Ya. Nah, seperti yang halnya saya sudah sempat buka clue-nya tadi, ya, ada soft kompetensi dan ada technical kompetensi. Jadi sebelum maju berperang pada saat wawancara kerja, Anda pelajari itu dulu. Kalau kita bicara mengenai ini ya, mempelajari terkait kompetensi-kompetensi apa sih yang dibutuhkan di dalam sebuah industri makanan dan minuman. Begitu, Pak Dede? Oh ya, terima kasih. Kemudian kita melangkah pertanyaan berikutnya. Ini bagus nih pertanyaan mungkin. Bagaimana katanya membangun personal branding dalam dunia kerja itu? Oke, membangun personal branding, gitu ya. Personal branding. Luar biasa ya. Baik sekali gitu ya. Bagaimana kalau ditanya bagaimana sih membangun personal branding itu sendiri, teman-teman ya. Berkaitan dengan personal branding itu sendiri yang paling menjadi penting gitu ya pada saat personal branding adalah kuncinya adalah di pengalaman. Teman-teman bisa ini ya menceritakan diri teman-teman atau bisa membranding diri teman-teman dengan cara apa? Ya dengan apa? Mengalami langsung. Kalau teman-teman hanya mendapatkan pengetahuan dari ceritanya si A, si B dan sebagainya, tidak mengalami secara langsung, teman-teman tidak bisa melakukan apa yang namanya personal branding. Yang paling penting ya, kalau saya pribadi gitu ya, kalau teman-teman tanya pada saya sebenarnya sudah bekerja itu sudah semester 5 sebenarnya. Jadi saya mengalami, jadi sebelum saya lulus kuliah itu saya semester 5 itu sudah mulai bekerja. Di situ saya banyak mengalami bertemu dengan banyak guru, bertemu dengan banyak siswa, bertemu dengan banyak data gitu ya. Dan dari situlah saya bisa menonjolkan diri saya pada saat wawancara kerja ketika lulus kuliah di 2010. Saya bisa langsung mengatakan, oh saya sebelum di sini saya sudah punya pengalaman ini dan sebagainya. Dan satu sisi yang paling penting adalah multiple skill, artinya ada kemampuan lebih lainnya. Selain Anda sudah mempersiapkan diri Anda atau diri teman-teman sejak masa kuliah. Ya, semasa kuliah tadi bukan hanya sifatnya pokoknya datang ke kampus, pokoknya sesuai dengan jatah liburnya dari kampus berapa kali boleh bolos gitu. Bukan begitu, tapi paling tidak ada nilai-nilai lebih, nilai tambah. Bisa teman-teman terlibat dalam organisasinya atau jika perlu ikut dalam kelembagaan yang sifatnya langsung berhubungan dengan profesi teman-teman. Saya waktu itu semester 5 langsung berhubungan dengan kelembagaan profesi saya langsung. Di mana di psikologi langsung yaitu di psikotes, kemudian mengadakan training outbound, kemudian training ini ya, training seminar ataupun training yang berkaitan dengan modifikasi perilaku. Itu yang saya lakukan pada saat semester 5. Jadi yang lain pada masih senang-senang semester 5, saya enggak. Malah justru saya habiskan waktu saya untuk banyak memiliki pengalaman. Kuncinya di personal branding adalah milikilah banyak pengalaman. Semakin teman-teman banyak mengalami, banyak mencoba, nah teman-teman bisa menceritakan apa yang menjadi branding teman-teman. Oh, saya seperti ini gitu ya. Oh, saya bisa pernah melakukan ini. Ini yang menjadi kunci utama menjadi personal branding di teman-teman. Jadi portofolio itu bukan sehari jadi, tapi portofolio itu disiapkan mulai dari sejak saat ini juga, seperti itu. Begitu, Pak Dede. Iya. Kita sudah di pertanyaan terakhir ini mungkin. Jadi dari Putri Agustina bertanya, yaitu setelah mengetahui prospek kerja prodi kami menurut Bapak skill mana yang harus ditingkatkan begitu untuk memiliki peluang untuk bisa bekerja di Mayora Group? Oke, baik ya. Nah, kalau bicara mengenai prospek, sudah tahu ya prospeknya nih. Nah, teman-teman mau mengarah kemana dulu nih? Pertanyaannya adalah cita-cita teman-teman jadi apa dulu nih? Ini harus teman-teman jawab terlebih dahulu. Kalau cita-cita teman-teman ya masuk ke dalam perusahaan itu adalah menjadi karyawan, ya akan menjadi hal yang sifatnya biasa-biasa saja. Tapi kalau cita-cita teman-teman adalah bicara mengenai menjadi pengusahanya, gitu ya, ini agak sedikit berbeda. Artinya bisa jadi apapun profesi yang akan nanti Anda terima di dalam sebuah perusahaan Mayora Group, gitu ya, teman-teman akan menjadikan sesuatu yang sifatnya menarik. Ya, artinya kalau itu menarik teman-teman, menarik minat teman-teman, otomatis menggugah teman-teman untuk lebih proaktif, lebih bisa meningkatkan skill-skill yang perlu lainnya. Bisa jadi tidak hanya skill berhubungan dengan bahasa saja. Jadi kalau ditanya gitu ya, skill mana yang perlu saya tingkatkan, Pak? Ya, skill terhadap ya? Salah satunya kita bicara mengenai pengetahuan teman-teman terkait bisnis proses, atau pengetahuan teman-teman terkait bidang industri mana nih.
Ya, kalau kita bicara mengenai industri tadi saya sempat buka sedikit tentang manufaktur, mau nggak mau teman-teman harus belajar apa tentang bisnis proses mulai dari hulu sampai dengan hilirnya, atau mulai dari awal produksi itu sebelum dibuat atau bahan mentah sampai dengan apa bahan jadi. Ini harus teman-teman ketahui. Nah, kalau bicara mengenai ini tadi ya apalagi ya saat ini banyakin pengalaman ya. Kalau tadi kan sudah saya buka sedikit ya berkaitan clue dengan apa administrasi. Mau nggak mau kalau berkaitan dengan administrasi gitu ya. Clue yang berkaitan dengan administrasi bukan hanya bicara mengenai apa proses ini saja ya, tapi bagaimana teman-teman belajar tentang apa pengolahan data, analisa data. Karena tadi sudah banyak nih data itu kita peroleh per detik ya. Per detik dan kalau saya bilang bahwa pabrik itu bekerja 24 jam. Di 24 jam itu mau nggak mau apa kita harus punya kemampuan apa dalam mengelola apa proses analisa. Nah, kalau saat ini kita bicara mengenai analisa data itu banyak ragamnya dan sudah banyak yang bisa teman-teman gunakan ya. Tapi tadi balik lagi kadang-kadang di dalam perusahaan tidak secanggih yang ada di luar. Misalkan pakai AI, artificial intelligence dan sebagainya tidak. Paling gampang Anda kuasai dulu saat ini bicara mengenai apa? Excel, pengolahan data, Excel database ini yang paling atau bagaimana penyajian data. Ini yang paling penting ya. Skill yang paling penting adalah salah satunya adalah di Excel itu sendiri. Excel bukan hanya sifatnya apa sum, tambah, bagi, kali, bukan begitu ya. Tapi paling tidak tadi saya bilang big data. Data di kita itu per detik itu ada data. Bagaimana teman-teman bisa mengolah, memfilter data itu, menyajikan data itu agar apa? Muncul pilihan-pilihan alternatif solusi. Itu kalau kita bicara mengenai dari data Excel saja. Nah, kalau data bicara mengenai data PowerPoint gitu ya, data PowerPoint dan database, bagaimana itu menyajikan apa dalam bentuk report atau apa komunikasi tulisannya. Ya, bisa apa mudah dibaca oleh siapapun itu dan mereka mampu memahami makna yang Anda sajikan di dalam apa PowerPoint atau database itu. Jadi paling penting gitu ya ke teman-teman bahasa ini ya paling penting salah satunya adalah paling perlu teman-teman tingkatkan bagaimana teman-teman menganalisa sebuah data dan menyajikan sebuah data. Itu paling penting. Kemudian selain menganalisa dan menyajikan sebuah data gitu ya. Kalau saya sampaikan tadi lagi berkaitan dengan kemampuan apa lagi gitu ya. Salah satunya adalah apa? Pelajari bisnis proses tambah lagi dictionary-nya. Nah, kalau di industri makanan minuman itu ada bahasa apa sih sebenarnya? Nah, contoh nih, kalau di kami kan ada bahasa pH, break, kemudian ada bahasa conductivity. Nah, itu kan hal-hal sifatnya baru toh. Nah, ini coba dipelajari, dibuatlah dictionary-nya atau paling tidak teman-teman, oh apa sih apa lagi nih di ilmu pergudangan. Di gudang itu ada istilah apa? Ada FIFO, VEVO, kemudian ada istilah lagi misalkan apa? Istilah mungkin inbound, outbound. Nah, itu apa? Karena apa? Kadang-kadang bahasa-bahasa inilah yang perlu teman-teman kembangkan. Artinya apa? Perlu teman-teman ketahui dan disitulah teman-teman akan agar bisa nyambung ketika berkomunikasi. Baik itu secara lisan maupun tulisan. Kalau secara lisan jelas, ketika diajak ngobrol jelas. Gitu. Kalau secara tulisan, nanti yang menyajikan hasilnya berkaitan apa dengan analisa data yang teman-teman sampaikan atau teman-teman tampilkan. Begitu, Pak Dede. Baik. Tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang dari kolom chat. Apakah masih ada yang ingin disampaikan Bapak Christian? Apa masih ada yang lanjut? Oke, baik. Terakhir dari saya yang ingin saya sampaikan gitu ya berkaitan dengan ini ya teman-teman ya. Teman-teman ini dari semester berapa saja Pak Dede? Yang join di sini ada mahasiswa baru juga Pak. Ada dari semester 3 juga, semester 5, semester 7. Jadi bervariasi. Oke, bervariasi gitu ya. Yang perlu saya sampaikan pada teman-teman adalah jangan sesali apa yang menjadi pilihan jurusan teman-teman. Ini dulu ya. Kadang-kadang kita memilih jurusan itu kadang-kadang mungkin bisa jadi karena paksaan orang tua atau mungkin karena bukan pilihan saya atau mungkin karena pacar saya dari sana gitu. Jangan ini dulu. Anda teman-teman pesan saya adalah terima dulu apa yang menjadi pilihan teman-teman saat ini. Karena dengan menerima apa yang menjadi pilihan teman-teman saat ini, teman-teman bisa mengembangkan ragam skill yang teman-teman miliki. Karena dari bahasa itu bisa bisa tembus kemana saja, ya. Tembus bisa ke bagian salah satunya ke manufaktur atau di bidang jasa. Jadi yang paling penting adalah terima dulu atau kita bicara apa? Kita pasrah dulu terhadap apa yang menjadi pilihan kita dari pasrah ini tadi agar kita mampu berusaha berkontribusi lebih atau memiliki banyak pengalaman lebih. Karena disinilah yang menjadi pengantar teman-teman ya kontribusi lebih dan pengalaman lebih tadi mengantarkan teman-teman ke gerbang kesuksesan.
Itu dulu yang bisa saya sampaikan Pak Dede, Bu Baik. Fatimah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Christian sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kita semua yang hadir di sini pemahaman-pemahaman yang insya Allah akan berguna bagi kita ke depannya nanti, terutama bagi yang ingin melamar di Mayora Group. Nah, jadi sudah dikasih bocoran nih langsung dari orang Mayoranya nih. Jadi ya harus dipersiapkan secara mulai dari sekarang lah, personal branding dan lain-lain, dictionary yang harus ditingkatkan lagi sehingga kedepannya bagi yang ingin bekerja di Mayora jadi sudah hatam gitu lah istilahnya. Jadi bisa. eh ini Bapak kita ada penyerahan sertifikat, cuman sertifikatnya kita serahkan secara online. Oke, baik. Tunggu dulu, izinkan saya dulu untuk aduh, Mbak. Mohon izin Bapak untuk izin sebentar Oke, baik. waktunya tuh. Ya, apakah sudah tampil? Belum Baik, ya? sudah tampil. Ah iya. Mohon izin Bapak, ini sertifikat dari prodi kami untuk Bapak. Kami tampilkan dulu secara online, nanti bisa mungkin kita kirim secara WhatsApp mungkin dokumen ini jika Baik, Bapak butuhkan. siap. Oke. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, Ya, sama-sama Ibu. kita akan melakukan sedikit foto bersama mungkin pada para teman-teman yang hadir mungkin bisa mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama sebentar sekali. Mungkin beberapa saja yang saya ambil karena kita ada 8 slide sini, soalnya kalau kita foto satu-satu nanti agak memakan waktu banyak lagi. Ayo, teman-teman yang mungkin bisa menyalakan kameranya. Eh, Oke, kita senyum ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, Bapak Christian Dwi Kusuma, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Semoga sehat selalu dan bisa Amin, amin. memberikan kita kembali petua-petua untuk mahasiswa-mahasiswa program Business English Communication ini. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Semoga sering kali ini bisa bermanfaat. Saya mewakili dari teman-teman ini ya, Mayora Group. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau mungkin masih ada ganjalan ketika diskusi. Silakan kita bisa diskusi di luar forum ini ya, by WA atau mungkin teman-teman bisa berkirim email. Gitu. Terima kasih Bu Fatimah, Pak terima Dede, kasih, Pak kemudian Bapak Christian. Ibu dosen. Terima kasih banyak. Oke, untuk teman-teman, berikutnya kita akan lanjut di sesi kedua, yaitu bersama Pak Wahid. Mohon izin Pak Wahid, apa sudah ada di Zoom? Izin live Pak Dede dan Oh iya, Bu ya, siap. Fatimah. Siap. Terima kasih Bapak Christian. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Baik, kita teman-teman yang hadirin, kita kembali mengingatkan bahwa jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Bagi teman-teman yang belum mengisi mungkin bisa buka kolom chat karena ada link yang diberikan di situ. Kemudian pada sesi berikutnya kita akan masuk bersama sesi bersama Pak Wahid, yang insya Allah materi yang akan dibawakan oleh Pak Wahid pada hari ini adalah literasi digital di era 5.0, ya. Jadi kita menunggu kehadiran, sembari kita menunggu kehadiran Pak Wahid untuk bisa bergabung bersama kita semua. Jadi saya himbau kembali kepada para peserta untuk yang belum mengisi presensi, untuk bisa mengisi presensi yang ada di kolom chat ini. Sembari kita menunggu Pak Abdul Wahid untuk bisa bergabung dengan kita semua pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Waalaikumsalam. suara saya, Dede? Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada sesi berikut ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Engineering Abdul Wahid STMkom adalah literasi digital di era 5.0. Jadi untuk teman-teman sekalian mohon bisa untuk disimak baik-baik tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Wahid, sehingga ketika ada pertanyaan nanti yang muncul setelah penyajian materi bisa langsung ditanyakan secara langsung atau mungkin bisa diketik di kolom komentar. Tapi kami sangat menghimbau kepada para mahasiswa yang hadir di sini untuk bisa bertanya secara langsung, tidak menggunakan kolom chat dulu. Jadi kita bisa langsung berinteraksi satu sama lain, bisa saling aktif berkomunikasi, sehingga ya dapat memudahkan kita untuk bisa berinteraksi dengan satu sama lain. Kepada Bapak Wahid, kami persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Dede. Saya izin share screen dulu ya. Jadi persiapannya mungkin kalimat-kalimatnya Pak terlalu kurang di pendekatan kayak misalnya mungkin ada beberapa yang tidak perlu dibuat. Begitu ya Pak, begitu. Pak. Ini kan, jadi ya kita sama-sama. Oke,